Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Purwacarita, kali ini kita sedang ngecamp ceria ya di salah satu bumi perkemahan di daerah Bandung Selatan. Mungkin kalian juga udah pada tahu mungkin ya. Nah, hari ini kita kedatangan salah satu dari teman kita ya, sebenarnya meskipun usianya udah cukup sudah berumur ya, Bu ya. Tapi ini adalah ibu sekaligus teman sekaligus pengayom bagi anak-anak Purwacarita. Nah, ya perkenalkan Ibu. Kawan-kawan semua, nama saya Ata. Ya. Siap yang gitu kan. Jadi kita mau cerita apa nih? Ya, gini teman-teman. Jadi Bu Ata ini mau sharing cerita tentang pengalaman mistis yang pernah dialami ketika masih muda ya Bu ya? Ada 2-3 tahun yang lalu lah. Atau bukan masih Yang muda masih- kalau yang itu gimana? Kejadiannya. Oh kejadiannya masih baru-baru ini berarti Masih ya? baru. Ceritanya gimana sih Bu? Ya, ceritanya begini. Nah ini saya boleh nanya, ada nggak yang gaib itu kelihatannya pagi hari atau kalau bahasa Sundanya mah kawenehan gitu ya? Siang misalnya gitu. Pagi ini Pagi. kejadiannya, Ya. subuh jam 5. Oh ya, kalau Lima masih subuh. subuh jam 5 sih kayaknya masih ada lah, masih ada. Iya sih, jadi makanya ketika saya mempergoki atau ya melihat jadi ini teh hantu atau apa gitu ya, karena jam segini gitu ya, apakah masih ada? Gitu ya. Kan biasanya kalau yang gaib-gaib itu konon katanya datangnya itu saat malam gitu ya. malam atau pada maghrib gitu ya. Kalau pada maghrib ada istilah apa sangkala Sanekala. ya. Nah, ini kejadiannya ya. Jadi saya juga percaya nggak percaya. Kenapa nggak percaya? Pagi hari kok ada subuh gitu ya. Jadi kata orang itu kesiangan katanya. Tapi saya nggak tidak maksudnya tidak memperdulikan. Ini begini ceritanya. Suatu pagi di depan rumah saya itu ada kawan saya yang namanya Santi. Jadi kita janjian subuhnya kita mau sport lari, mau jogging gitu ya? mau jogging gitu ya. Kita inilah nyamper pas udah siap-siap kita lari dia sambil ngobrol. Di daerah seputar rumah saya itu ada beberapa rumah kosong. Ya. Jadi ada maksudnya itu komplek besar, tapi ada jalan-jalan ini ya, jalan-jalan. Ada jalan-jalan yang biasa di perumahan lah ya, gitu ya. Biasa. Nah pagi kita mulailah jalan lari kecil sambil ngobrol. Tiba-tiba kita melewati satu rumah yang agak maksudnya misah dari rumah yang lain. Jadi rumah itu kelihatannya kosong nih. Pas pagi-pagi kita melewati rumah itu, saya berbisik sama teman saya si Santi. Di depan rumahnya ada berdiri kayak seorang bapak-bapak, tinggi besar. Jadi saya dengan teman saya itu berpikir bahwa itu seorang bapak-bapak yang habis sholat subuh. Tapi lampunya sudah dimatiin ya. Kalau subuh kan gitu ya. Orang-orang itu mati mungkin untuk menghemat atau apalah karena mungkin udah menjelang mau pagi dan menjelang siang. Jadi kita berpikirnya begitu, Bu, ada hajinya lagi ini mungkin dia sedang menghirup udara segar setelah sholat subuh gitu. Larilah kita. Kita melewati si bapak itu, tapi rumahnya dalam keadaan gelap. Yang melewati sambil ngobrol. Kita sempat melirik. Sudah melewati jarak setengah meter, di depan itu ada anjing menggonggong. Jadi kita mau meneruskan takut. Nah, anjing itu kita mau maksudnya jadi kalau kita ketemu dengan binatang seperti anjing kan lari bagaimana, ada rasa takut lah. Rasa takut. Ya, otomatis kita balik lagi lah melewati si bapak itu yang sedang berdiri tegak. Tadinya jadi si anjing itu mulai mau mengejar. Nah, saya dengan teman saya itu jadi
kurang masuk ya ke rumah itu kasih bapak. Jadi kita mau minta perlindungan gitu Ya, kan dari minta kejaran tolong ya. anjing. Tapi ketika kita mau mendekati si bapak itu, tiba-tiba si bapak itu ngegerem. Gitu. Jadi Langsung ngegerem? seperti suara harimau. Hmm. Ketika saya Beda. dekati sama si Santi itu, semakin dekat ternyata kepalanya tidak ada. Jadi kita bingung, campur takut, segala rasa ada. Jadi pas mendekat itu, kita sudah jarak 1,5 meter lah dari si bapak itu. Kita dekati ternyata kepalanya tidak ada. Kita lari sekuat tenaga karena kita sebelumnya saling memandang dulu. Apakah ini orang atau hantu? Ketika kita mendekat, jadi si bapak itu mengeluarkan seperti suara harimau. Kita lari kencang, si anjing itu semakin menggonggong. Jadi kita lari, teman saya tuh sampai jatuh. Saking takutnya. Saking takutnya, saya juga lari nggak tahu apa, nggak sadar maksudnya kalau sudah mata apa gitu gitunya. Karena tubuh si Santi itu besar, jadi dia sampai jatuh 2 kali, saya sampai lari kencang. Udah sampai kita di rumah, kita tidak bisa hanya diam, kemudian saling memandang, mungkin terkesima atau lewas atau apa gitu ya. Ya, iya. Jadi kita setelah itu kita ngobrol, ibu tadi naonnya. Cina juring, cina gitu. Jadi tadi ibu itu tadi apa? Gitu nggak tahu. Akhirnya saya ngobrol dengan tetangga sebentar. Ternyata di situ memang ada Penunggunya. penunggu hantu tanpa kepala. Dari situ menyebarlah. Jadi ketika saya bertemu dengan si Santi, barulah kita percaya bahwa itu hantu. Jadi sampai sekarang kadang-kadang kalau ketemu si Santi itu pasti itu yang diceritakan. Sampai maksudnya kalau masih sekarang sampai terbayang kejadian waktu itu. Kejadian waktu itu. Cuman yang saya bingung tuh tadi kata ibu hantunya kan tanpa kepala ya. Makanya. Itu menggeremnya itu gimana? Makanya ada suara raman seperti harimau, tapi dilihat nggak ada kepalanya. Nah itu yang bikin kita takut. Kita saling memandang, lari kita. Maksudnya kok bisa mengeluarkan suara tapi yang itu yang saya bingung. Tanpa ada kepala gitu. Tapi mungkin karena posisi ibu dulu waktu benar-benar udah sowan, takut banget gitu ya. Oh iya. Nggak ada pikiran ke sana kan ya boro-boro mau pikiran ke sana katanya. Kalau udah kaget gitu ya mending lari. Iya, jadi waktu itu yang saya pikirkan kita menyelamatkan diri, mendapat perlindungan sama si bapak itu, sama makhluk itulah artinya, karena kita menghindari kejaran anjing itu. Itu Bu kalau udah peribahasa itu sudah jatuh tertimpa tangga. Betul. Udah mau dikejar anjing ketemu hantu. Jadi kadang-kadang sampai sekarang kadang-kadang suka teringat sampai sekarang itu 4-3 tahun yang lalu. Tapi rumahnya masih ada Bu sampai sekarang? Masih ada tapi seperti masih kosong, kayaknya itu ini maksudnya apa tempat ini aja, tempat kayaknya yang punyanya di luar kota ya. Jadi tempat kalau ini mah tempat apa sih niis gitulah ya, seperti buat istirahat sementara lah gitu ya. Rumahnya masih tetap seperti itu, hanya dicat ulang aja. Oh tapi rumah kosong ini teh kelihatannya memang nggak rusak ya Bu ya, masih rumah seperti biasa lah gitu ya. Rumah seperti biasa, tapi potongan zaman dulu kan, itu kan di tengah komplek. Maksudnya kalau di rumah yang lain tuh udah agak modern ya Bu ya. Udah modern, cuma satu rumah itu. Jadi saya cek sama teman saya itu siangnya, kita cek yuk. Pas kita cek memang bangunannya udah tua ya. Udah agak tua, terus catnya sudah agak lusuh. Terus waktu siang Ibu ke sana nggak nemu apa-apa lagi? Enggak, memang kosong. Jadi kita sempat masuk lihat kosong.
Terus Ibu taunya gini Bu, udah jadi mitosnya itu di masyarakat Bu? Udah, sekarang udah mulai saling orang-orang saling berbicara tentang rumah itu. Nah, kalau udah gitu mungkin bukan hanya Ibu ya yang ketemu ya? Ya, mungkin tetangga atau siapa pasti mengalami lah. Terus itu rumahnya emang deket banget ya sama rumah Ibu? Ada 2 kilo kurang lah mungkin. Oh, 2 kilo jauh atau Bu, Ya kirain memang deket. ini kita kan komplek besar. Satu komplek besar gitu. Sampai saat ini Bu ya masih terbayang. Aduh, masih. Ini kalau diingat-ingat masih inilah rasa takutnya masih kerasa. Iya, iya. Dan saat ketemu dengan teman saya juga kita masih suka membahas. Jadi ingatnya dulu kita gitu. Biasanya kalau hantunya dibahas biasanya suka menampakkan diri Bu. Emang Bisa jadi. rasanya agak lain sih sekarang soalnya tahulah ya Bu ya, kita kan sekarang lagi di tengah gunung lah Bu ya, udah di tengah hutan, terus ngomongin hantu. Makanya ini saya ngomong juga agak was-was. Berani merinding. Nah Bu, yang Ibu rasakan sendiri lah, ini terlepas dari cerita tadi ya Bu ya, selain dari cerita tadi, ada lagi nggak Bu pengalaman horor yang misalnya, wah ini benar-benar ekstrim? Oh, waktu itu saat camping di, jangan sebut namanya lah. Ya. Nama saat camping lah. Saat camping ke Bandung Selatan. Bandung Selatan waktu itu saya sangat memang senang camping waktu itu sama kawan-kawan yang pramuka dulu. Jadi teman saya tuh jadi pembinanya, kita camping di situ. Jadi kita kemah kita deket kebun jagung. Nah, jadi kita satu tenda itu ada 4 orang, jadi saya dengan 3 orang teman. Jadi pas tengah malam teman saya tuh pingin ke air. Nah, kita otomatis ke rumah penduduk karena dari jarak rumah penduduk dengan tenda saya cukup lumayan harus jalan kaki gitu karena seputar kita ini memang ada sungai kecil tapi agak-agak kering gitu ya. Tapi kita lebih baik ke kamar mandi penduduk aja karena kita waktu itu sudah ada yang kenal sebelumnya waktu kita survei. Jadi teman saya itu salah satu pingin minta diantar untuk buang air kecil. Pergilah kita 4-an. Nah, teman saya salah satunya suka sompral ngomongnya. Suka sompral. Jadi setelah sebelum pergi ke buang air kecil, jadi saya nunggu di luar, teman saya masih di dalam, sebentar ya, katanya sebentar ya. Nah, waktu itu karena musim kering tuh musim kemarau tuh banyak nyamuk. Teman saya tuh di dalam tuh sambil ngantuk. Aduh, banyak nyamuk nih. Lihatnya kalau untung nyamuknya kecil. Kalau nyamuknya besar, saya lawan gitu. Saya bilangin, kamu jangan sompral. Kita di pinggir hutan, jangan sompral. Wah, masa bodoh kata dia tuh. Saking dia udah emosi ya. Emosi, dia tidak kontrol dengan pembicaranya. Kita masih nunggu di luar. Tiba-tiba teman saya itu jadi menjerit-jerit. Asalnya menepuk-nepuk tangan kaki mungkinnya dari nyamuk, tiba-tiba jadi seperti berkelahi. Jadi teman saya itu menjerit-jerit. Ternyata kita samperin, dia kayak shock gitu. Jadi saya ini istighfar. Dibawa keluar, terus dia membaca istighfar, sudah sadar, dia ngomong bahwa dia didatangi nyamuk besar. Nah, itu mungkin karena dia omongannya sompral itu, memang kita kalau berada di ini kalau menurut saya antara seram dan lucu ya. Iya. Dia didatangin siluman nyamuk. Emang nyamuknya besar gitu dia. Iya, nah dia bilangnya begitu.
Karena mungkin ya itulah buah dari sompral dia mungkin ya. Tapi ibu sendiri lihat. Saya cuma lihat bayang-bayangnya aja karena kan di dalam Alkitab ada lampu semacam LED ya. Jadi kita Lampu lihat. yang digantung. Jadi memang kayak pupuk gitu. siluet gitu ya kalau ini mah jadi kayak jadi ketika masuk mungkin si nyamuk gaibnya udah nggak ada. Coba kita keluar, kita ngobrol. Dia juga sambil masih nangis ngobrolnya, kemudian kita kasih minum, ya gitulah. Udah sadar dia cerita. Ini nih, Begitu. perlu kita gali lagi nanti sama si ibunya ya. Kita undang si ibunya Kalau bercerita. ngobrol-ngobrol yang begini di tengah hutan. Emang suasananya agak beda ya? Iya. Suasananya agak beda sih di sini. Ya, tahulah ya kalau di tengah hutan kayak gini ya, Bu ya. Apalagi hutannya ini udah terkenal ya, Bu ya. Abang udah ngerasa, Bu? Nanti kita si Bang El aja nanti, si Bang El yang cerita sama si Bang Aswah. Nanti cerita suasana di sini tuh kayak gimana. Biar ya penonton tuh nanti tahu. Ya. Teman-teman dari Purwacarita tuh tahu sebenarnya ada resiko dalam bercerita seperti ini. Maupun mau di rumah maupun di tempat kayak gini. Di tempat kayak gini tuh benar-benar beresiko. Di rumah juga sama sih sebenarnya. Sama sih ya. Nah, teman-teman, jadi hantu itu sebenarnya tidak terbatas hanya di tempat-tempat angker sebenarnya. Bahkan di rumah sendiri pun sebenarnya ada. Cuman mungkin eksistensinya tidak terlalu terasa karena ada manusia. Iya. Nah, kalau di tempat-tempat seperti ini kan manusianya jarang ya, Bu ya. Jadi dia lebih bisa menampakkan eksistensinya. Nah, gitu ya teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan cerita kita, cerita pengalaman mistis dari ibu kita ya, Ibu Ata. Mungkin banyak sih sebenarnya pengalaman mistis yang Ibu alami. Nanti kita cerita lagi di episode-episode selanjutnya ya, Bu ya. Dengan tempat yang mungkin baru lagi lah. Jangan semua diceritakan di sini. Nanti kalau diceritakan di sini nanti habis. Habis. Saya nggak punya konten lagi. Tapi aneh ya kalau kita ngobrol masalah cerita yang begitu mistik, kok seperti mengundang gitu ya. Iya, jadi kita bercerita tuh. Iya, ya ini yang bakal yang bakal dibahas si Bang El nanti. Setelah video ini tentunya. Ya, teman-teman Purwacarita, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe bila kalian ingin ceritanya di-share juga di YouTube kita. Boleh dong di-follow juga Instagram kita Purwacarita, Facebook kita Purwacarita, di TikTok kita juga Purwacarita. Sharing-sharing boleh DM kita ya. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.